warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Asmara, NPM 1740302058 dari Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan paper atau jurnal tentang analisis ketersediaan sistem pembangkit berbasiskan pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB dan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Langsung saja ke latar belakang. Energi merupakan kebutuhan utama sepanjang peradaban umat manusia. Peningkatan kebutuhan energi dapat menjadi indikator peningkatan kemakmuran, namun pada saat yang sama menimbulkan masalah dalam usaha penyediaannya. Dengan kian menipisnya cadangan minyak bumi di Indonesia, pemanfaatan energi alternatif non-fosil harus ditingkatkan. Keterbatasan energi dan tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil membuat pemerintah harus tanggap untuk mencari solusi dan permasalahan tersebut dengan mencari sumber daya lainnya. Ada beberapa energi alam sebagai energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan persediaannya tidak terbatas, yang dikenal dengan energi terbarukan. Energi terbarukan yang berkembang pesat di dunia saat ini adalah energi angin dan energi surya. Masalah utama dari kedua sistem pembangkit tersebut tidak tersedia secara terus-menerus. Untuk itu, perhitungan analisis terhadap ketersediaan pembangkit listrik tenaga angin dan surya tersebut perlu dilakukan untuk memperkirakan hasil yang didapat dari kedua sistem pembangkit listrik tersebut, serta membandingkan energi yang dihasilkan dari kedua sistem pembangkit tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah di dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara pemanfaatan energi terbarukan, terutama berbasis pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB dan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Rumusan masalah yang kedua, membandingkan energi yang dihasilkan dari kedua sistem pembangkit tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk memperkirakan hasil yang didapat dari kedua sistem pembangkit tersebut, serta membandingkan energi yang dihasilkan dari kedua sistem pembangkit tersebut. Selanjutnya, tujuan pustaka. Energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak disebabkan adanya perbedaan tekanan udara. Udara akan mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan lebih rendah. Perbedaan tekanan udara disebabkan oleh perbedaan suhu udara akibat pemanasan atmosfer yang tidak merata oleh sinar matahari. Daerah yang banyak terkena paparan sinar matahari akan memiliki temperatur yang lebih tinggi daripada daerah yang sedikit terkena paparan sinar matahari. Menurut hukum gas ideal, temperatur berbanding terbalik dengan tekanan, di mana temperatur yang tinggi akan memiliki tekanan yang rendah, sedangkan temperatur yang rendah akan memiliki tekanan yang lebih tinggi pula. Energi angin merupakan energi terbarukan yang sangat fleksibel. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya memompa air untuk irigasi, pembangkitan listrik, pengeringan atau pemecah hasil panen, pendingin ikan pada perahu-perahu nelayan, dan lain-lain. Selain itu, pemanfaatan energi angin dapat dilakukan di mana-mana, baik di daerah landai maupun daratan tinggi, bahkan dapat diterapkan di laut. Pemanfaatan energi angin selain dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, diharapkan juga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat pertanian. Walaupun pemanfaatan energi angin dapat dilakukan di mana saja, daerah-daerah yang memiliki potensi energi angin ini lebih kompetitif dibandingkan dengan energi alternatif lainnya. Oleh karena itu, studi potensi pemanfaatan energi angin ini sangat tepat dilakukan guna mengidentifikasikan daerah-daerah berpotensi. Selanjutnya, jenis-jenis angin. Angin timbul akibat sirkulasi di atmosfer yang dipengaruhi oleh aktivitas matahari dalam menyinari bumi yang berrotasi. Dengan demikian, daerah khatulistiwa akan menerima energi radiasi matahari lebih banyak daripada daerah kutub. Atau dengan kata lain, udara di daerah khatulistiwa akan lebih tinggi dibandingkan dengan udara di daerah kutub. Perbedaan berat jenis dan tekanan udara inilah yang akan menimbulkan adanya pergerakan udara. Pergerakan udara inilah yang didefinisikan sebagai angin.
Jadi gambar ini merupakan bola sirkulasi pergerakan udara akibat aktivitas matahari dalam menyinari bumi yang berotasi. Jenis angin yang pertama adalah angin laut dan angin darat. Angin laut adalah angin yang timbul akibat adanya perbedaan suhu antara daratan dan lautan. Seperti yang kita ketahui bahwa sifat air dalam melepaskan panas dari radiasi sinar matahari lebih lambat daripada daratan, sehingga suhu laut pada malam hari akan lebih tinggi dibandingkan dengan daratan. Semakin tinggi suhu, tekanan udara akan semakin rendah. Akibat adanya perbedaan suhu ini akan menyebabkan terjadinya tekanan udara di atas daratan dan lautan. Hal inilah yang menyebabkan angin akan bertiup di arah daratan ke laut. Sebaliknya pada siang hari, pada pukul 9 sampai dengan pukul 4 sore, angin akan berhembus dari laut ke darat akibat sifat air yang lebih lambat menyerap panas matahari. Selanjutnya angin lembah. Angin lembah adalah angin yang bertiup dari arah lembah ke arah puncak gunung yang biasa terjadi pada siang hari. Prinsip terjadinya hampir sama dengan angin darat dan angin laut, yaitu akibat adanya perbedaan suhu antara lembah dan puncak gunung. Selanjutnya, angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Di Indonesia dan di daerah lainnya yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa, jarang sekali dilewati oleh angin ini. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan 20 km per jam. Selanjutnya sel surya. Sel surya merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari secara langsung menjadi energi listrik. Pada dasarnya, sel tersebut merupakan suatu dioda semikonduktor yang bekerja menurut suatu proses khusus yang dinamakan proses tidak seimbang atau non-equilibrium proses. Dan proses konversi energi cahaya matahari terjadi menjadi energi listrik dikenal dengan istilah proses fotovoltaik. Pada umumnya, tegangan yang dihasilkan oleh sel surya pada proses ini adalah antara 0,5 sampai 1 volt. Jumlah ini sangat tergantung dari zat semikonduktor yang digunakan dan besarnya intensitas cahaya matahari pada saat itu. Dalam penerapannya, kumpulan sel surya ini dihubungkan dengan cara paralel maupun seri, sesuai dengan kebutuhan atau untuk menghasilkan daya yang dikehendaki. Karena tegangan output yang dihasilkan sangat kecil, maka sel-sel surya ini disusun secara seri untuk meningkatkan tegangan outputnya sehingga terbentuklah modul. Kemudian kumpulan dari modul ini disusun secara paralel untuk menghasilkan arus yang lebih besar sehingga terbentuklah panel. Bisa dilihat dari gambar sebelah kanan. Selanjutnya Homer. Homer adalah singkatan dari Hybrid Optimization Module for Electric Renewables, salah satu tool populer untuk desain sistem PLH menggunakan energi terbarukan. Homer mensimulasikan dan mengoptimalkan sistem pembangkit baik standalone maupun grid connected yang terdiri dari kombinasi turbin angin fotovoltaik, mikrohidro, biomasa, generator diesel atau bensin, mikroturban, fuel cell, baterai, dan menyimpan hidrogen, melayani beban listrik maupun thermal. Homer mensimulasi operasi dengan menyediakan perhitungan energi balance untuk setiap 8.760 jam dalam setahun. Jika sistem mengandung niteri dan generator diesel atau bensin, Homer juga dapat memutuskan untuk setiap jam apakah generator diesel atau bensin beroperasi dan apakah baterai diisi atau dikosongkan. Selanjutnya, Homer menentukan konfigurasi terbaik sistem fan, kemudian memperkirakan biaya instalasi dan operasi sistem selama operasinya, lifetime cost,
seperti biaya awal, biaya pengganti komponen-komponen, biaya O dan M, biaya bahan bakar, dan lain-lain. Saat melakukan simulasi, Homer menentukan semua konfigurasi sistem yang mungkin, kemudian ditampilkan berurutan menurut Net Present Cost atau NPC, atau disebut juga Lifecycle Cost jika analisis sensitivitas diperlukan. Homer akan mengulangi proses simulasi untuk setiap variabel sensitivitas yang diterapkan. Error relatif tahunan sekitar 3%. Error relatif bulanan sekitar 10%. Selanjutnya metode penelitian. Prosedur penelitian ini mencakup studi pustaka, penentu parameter hibrida, pengambilan data, perancangan model, pengujian analisis data dan kesimpulan. Pemanfaatan energi terbarukan terutama berbasis pembangkit listrik tenaga PLTA, dan pembangkit listrik tenaga surya dapat dilakukan dengan peningkatan yang berbeda. Proses penentuan ketersediaan daya yang dihasilkan oleh PLTS dan PLTB menggunakan Homer. Penelitian dimulai dengan studi literatur, pemodelan PLTS dan PLTB. Selanjutnya pengambilan data radiasi matahari dan kecepatan angin. Selanjutnya menentukan biaya ekonomi sistem. Kemudian simulasi menggunakan software Homer. Selanjutnya membuat kurva apabila hasilnya sesuai makna. Dilanjutkan dengan pembahasan. Pengambilan data radiasi matahari dan sumber energi angin melalui database NASA digunakan sebagai sumber informasi untuk menghasilkan radiasi sinar matahari dan sumber energi angin dikarenakan Homer masuk ke situs resmi NASA. Parameter masukan pada data pada Homer yaitu data beban harian. Data beban harian diambil dari data beban gardu induk. Input parameter masukan fotovoltaik atau PV dan inputan parameter masukan turbin angin untuk inputan yang dibutuhkan Homer melalui biaya kapital, kecepatan angin, dan ketinggian. Selanjutnya adalah perancangan sistem pembangkit PLTS dan PLTB. Adalah optimization result. Hasil nilai optimal dari konfigurasi sistem di mana variabel dapat diubah-ubah sesuai keinginan pengguna. Pada PLTS dan PLTB didapat hasil konfigurasi sistemnya berupa 100 kW panel surya, 125 kW konverter, dan 100 kW turbin angin. Consitivity result adalah hasil konfigurasi sistem yang optimal apabila nilai parameter masukan berbeda-beda yang terdiri dari konfigurasi, bahan bakar, suku bunga per tahun. Electrical result adalah hasil produksi energi listrik yang dihasilkan oleh kedua sistem pembangkit yang digunakan dan untuk ketersediaan pembangkit listrik tenaga angin untuk menghasilkan energi listrik dalam ukuran 24 jam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.